Oke, ketemu lagi dengan Ibu Tuti pada mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika, tepatnya di pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita akan mengisi materi yang kedua dengan judul Gejala Listrik, Gejala Fisik Arus Listrik dan Potensial Listrik. Untuk materi yang kedua, Ibu memiliki dua video, di mana video pertama telah kalian tonton yang Ibu kirim di web SMKOL dan juga pada YouTube. Nah, sekarang untuk materi yang kedua dan video yang kedua ini khusus membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan setelah materi pengantar. Nah, di video ini Ibu akan memaparkan semua jawaban dari semua pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke materi dan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah itu listrik? Nah, jawabannya adalah, secara sederhana listrik didefinisikan sebagai suatu energi yang kita gunakan untuk menyalakan peralatan listrik yang ada di rumah kita. Sebagai contoh, televisi, dispenser, rice cooker, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Tadi pertanyaannya, apakah itu listrik? Sekarang pertanyaan kedua, apakah itu arus listrik? Kita cek jawabannya. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Ini merupakan ilustrasi dari sebuah rangkaian tertutup yang terdiri dari baterai atau sumber tegangan. Ini kabel listrik yang berwarna biru sebagai penghantar dan lampu sebagai beban yang akan menandakan bahwa listrik itu ada atau tidak. Nah, sifat arus listrik itu nanti juga akan kita bahas, akan mengalir pada rangkaian tertutup. Ini merupakan rangkaian tertutup, maka elektron ini yang bergerak akan mengalir melalui kutub positif dari baterai menuju kutub negatif. Nah, tandanya mengalir, tandanya ada arus listrik dalam rangkaian ini adalah lampunya menyala. Itulah arus listrik. Oke, untuk analogi dari aliran muatan listrik itu pada suatu rangkaian listrik boleh kita lihat berdasarkan gambar berikut. Ini adalah pompa air, yang ini adalah pipa. Anggap saja ini pipa, di dalamnya ada air. Ini adalah rangkaian tertutup. Tidak ada yang terbuka ya. Maka ketika pompa dinyalakan, air akan mengalir melalui pipa yang 4 ini. Nah, sama dengan arus listrik. Pompa air di atas itu mengilustrasikan sumber tegangan atau baterai. Sedangkan pipanya itu mengilustrasikan kabel listrik yang tanda merah. Nah, tanda panah ini menunjukkan aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif, tanda panah, menuju kutub negatif, sama dengan yang Ibu jelaskan pada gambar ini. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Berikanlah pendapatmu mengenai aliran listrik berdasarkan kedua gambar. Ini gambar pertama, ini gambar kedua.
Langsung saja kita cek jawabannya. Gambar A merupakan rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak mengalir. Bagaimana caranya? Kita tahu kalau arus listrik tidak mengalir, nah lampunya tidak menyala. Sedangkan gambar B ini merupakan rangkaian tertutup. Nah, ini masuk ke kutub positif, keluar, masuk ke kutub negatif, kutub positifnya masuk ke lampu, sehingga arus listrik akan mengalir dan lampunya akan menyala. Kesimpulannya, pada rangkaian terbuka arus listrik itu tidak mengalir, sedangkan rangkaian tertutup arus akan mengalir. Oke, pertanyaan keempat. Apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan gambar? Perhatikan baik-baik. Nah, coba ini tandanya negatif, masuk ke sini. Kita ganti baterainya, kutub positifnya yang mana? Ini positif, elektronnya masuk ke positifnya. Oke. Jawabannya adalah arah aliran elektron itu mengalir dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub positif dari baterai. Sedangkan arah arus listrik sesuai konvensi, coba perhatikan lagi, itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi dalam hal ini itu berarti kutub positif, sedangkan potensial rendah itu adalah kutub negatif. Nah, artinya arah aliran elektron berbanding terbalik dengan arah arus listrik. Kalau arah aliran elektron itu dari negatif ke positif, sedangkan arah arus listrik itu dari positif ke negatif. Nah, dari sini juga bisa dilihat ya, dari positif ke negatif itu berarti tanda panahnya arus listrik, sedangkan kalau negatif ke positif itu berarti aliran elektron. Cukup ya? Oke, masuk ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara kita untuk mengetahui adanya aliran listrik? Nah, tadi memang sudah bisa kita jawab dengan lampu menyala. Nah, itu berarti sudah ada aliran listriknya. Tetapi di sini ada alat yang kita gunakan untuk mengukur arus listrik itu, dinamakan dengan ampermeter atau ammeter. Ampermeter disusun secara seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Ini adalah gambar dari salah satu contoh alat pengukur arus listrik, dan ini contoh dari penggunaan alat ukurnya dihubungkan secara seri. Untuk lebih jelasnya tentang alat ukur ampermeter akan kita bahas di materi semester genap tentang alat ukur dan pemasangannya. Di sini kita cukup mengetahui apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik atau berapa besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, dinamakan dengan ampermeter. Oke, pertanyaan yang ke-6. Dalam suatu rangkaian listrik, kita membutuhkan komponen seperti yang ada tanda panah, lihat tangannya, yang ada jari ya. Apakah nama dan fungsi dari benda tersebut? Yang ini maksudnya. Ini yang ditanda panah. Apa nama dan fungsi dari benda ini? Nah, namanya adalah saklar atau switch. Digunakan untuk menyambung dan memutus aliran arus listrik. Ini lebih jelasnya ya, ini switch atau saklar. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan sumber tegangan? Sumber. Jawabannya adalah
alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial. Itulah yang disebut dengan sumber tegangan. Pada gambar ini, yang manakah sumber tegangan? Yaitu ini ya, sumber tegangan atau baterai. Yang ini namanya switch atau saklar. Yang garis ini namanya kabel penghubung atau kabel penghantar. Yang ini namanya beban atau lampu. Sedangkan ini menunjukkan adanya aliran elektron. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensial. Ya. Jadi sumber tegangan itu merupakan alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial untuk mengalirkan arus listrik. Pertanyaan ke-8. Bagaimana cara kita untuk mengetahui adanya beda potensial dalam satu rangkaian listrik? Bagaimana cara kita untuk mengetahui adanya beda potensial dalam satu rangkaian listrik? Pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara kita untuk mengetahui adanya arus listrik dalam satu rangkaian? Sedangkan pertanyaan ini, bagaimana caranya untuk mengetahui beda potensial? And the answer is dengan menggunakan alat pengukur tegangan listrik yang disebut dengan voltmeter. Voltmeter dipasang paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Gambar cara pengukuran untuk mengetahui adanya beda potensial itu adalah ini. Ini secara paralel. Ya, ini baterai, kutub positif dan ini kutub negatifnya. Sedangkan ammeter tadi dihubungkan secara seri dan voltmeter ini dihubungkan secara paralel. Ini gambar kedua ya, biar lebih jelas dia. Kalau ini dalam satu rangkaian, ini hanya mengukur baterai pun bisa kita gunakan voltmeter. Berapa besarnya tegangan pada baterai tersebut. Next, pertanyaan ke-9. Gambarkanlah ilustrasi aliran arus dan tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Gambar sebelumnya juga sebenarnya sudah ya, tapi kalau disuruh coba gambarkan rangkaian yang menunjukkan rangkaian tertutup, di sana ada arus, di sana ada sumber tegangan dan lampu. Ini dia. Ini sumber tegangan, tanda panah menunjukkan adanya arus listrik, sedangkan ini R atau hambatan, atau di gambar sebelumnya ini merupakan lampunya. Kalau A berarti alat ukur arus listrik atau disebut dengan ampermeter. Sudah ya, jadi kalau coba dulu gambarkan rangkaian listrik, hanya ilustrasi dengan simbol-simbol, ini dia ya. Oke, pertanyaan ke-10. Jelaskanlah hubungan antara arus listrik, muatan listrik, dan waktu. Arus listrik, muatan listrik, dan waktu. Oke, ini jawabannya. Muatan terdiri dari muatan positif yang disebut dengan proton dan muatan negatif disebut dengan elektron. Nah, listrik, tadi ya, arus listrik didefinisikan sebagai elektron-elektron yang berpindah tiap satuan waktu dalam suatu penghantar. Berarti hubungan muatan dengan listrik, arus listrik itu terjadi ketika ada elektron atau bagian dari muatan. Sebentar ya. Oke. Arus listrik itu terjadi karena adanya muatan negatif, yaitu elektron-elektron ini yang berpindah tiap satuan waktu dalam suatu penghantar. Nah, disinilah hubungan dari arus listrik dengan waktu. Waktu itu apa hubungannya dengan listrik? Nah, waktu ini merupakan kita gunakan untuk menghitung banyaknya elektron yang berpindah. Jadi hubungannya adalah arus listrik itu adalah muatan negatif atau elektron yang berpindah
tiap satuan waktu A. Di sini dia sudah kelihatan hubungan dari muatan listrik, arus listrik, dan juga waktu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di mana di sana dikatakan 1 ampere bernilai adalah aliran satu kolom elektron yang mengalir selama 1 detik pada satu titik dalam rangkaian listrik. Jadi 1 ampere itu atau 1 aliran listrik itu adalah aliran satu kolom elektron yang mengalir selama 1 detik pada satu titik rangkaian listrik. Nah, hubungan dari ketiga besaran tadi bisa dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Atau jika kita balik, kalau Q sama dengan I kali T. Nah, kalau pertanyaannya, berarti T sama dengan? Berarti Q per I. Oke. Di mana I itu merupakan arus listrik, satuannya ampere, sedangkan Q itu muatan listrik, satuannya coulomb, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Pertanyaan nomor 11. Jelaskanlah hubungan arus listrik, tegangan listrik, dan tahanan listrik. Tahanan ini mungkin di SMP juga kalian sudah pernah mendengar, disebut juga dengan hambatan listrik ya. Oke, jawabannya adalah arus listrik itu adalah elektron yang mengalir tiap satuan waktu, sedangkan tegangan listrik itu adalah tenaga yang menyebabkan arus listrik bisa mengalir, atau tadi harus adanya beda potensial supaya arus listrik bisa mengalir ya. Nah, sedangkan hambatan listrik merupakan suatu beban listrik. Contohnya tadi lampu itu masuk hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini dalam satu rangkaian bisa juga kita gunakan sebagai proteksi. Mengapa dikatakan proteksi? Nah, coba saja apabila dalam satu rangkaian kamu hubungkan dengan sumber tegangan, ketika hambatannya kecil, maka hambatan ini akan meledak atau rusak. Rangkaian ini akan rusak kalau sumbernya terlalu besar. Nah, ketika kita buat hambatan, ini akan memproteksi sehingga rangkaian ini tidak rusak. Untuk lebih jelasnya ini nanti kita pelajari di hukum Ohm. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Sebutkanlah definisi dari potensial listrik. Nah, jawabannya adalah potensial itu merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebanyak satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Pertanyaan ke-13. Arus listrik sebesar 5 ampere mengalir melewati sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melalui sebuah kawat tersebut. Nah, di sini kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, di sana diketahui bahwa I atau arus listrik sama dengan 5 ampere, T atau waktu sama dengan 1,5 menit. Kita ganti ke satuan internasional, yaitu 90. 90 dari mana berarti? 1,5 dikali 60, jawabannya adalah 90 sekon. Yang ditanya apa? Berapa muatan yang dipindahkan? Berapa muatan yang mengalir? Maka kita masukkan ke rumus, Q sama dengan I kali T. Maka Q sama dengan, masukkan I-nya berapa? 5, T-nya 90. Jawabannya adalah sebanyak 450 coulomb. Satuannya jangan sampai salah ya. Q satuannya C atau coulomb. Fix ya. Masuk pertanyaan ke-14. Muatan sebesar 180 coulomb mengalir dalam 30 detik. Berapakah kuat arus listriknya? Jawabannya, yang diketahui muatannya 180 coulomb, waktunya 30 sekon, ini tidak perlu kita ubah karena sudah langsung ke sekon. Nah, yang ditanya apa? Berapa arus listrik yang mengalir? Berapa
besarnya arus listrik yang mengalir ketika dipindahkan muatan 180 kolom dalam waktu 30 sekon ini. Nah, jawabannya adalah I sama dengan Q per T. Masukkan 180 dibagi 30, maka arus listrik yang mengalir 6 kolom per sekon atau 6 ampere. Udah ya? Oke, pertanyaan yang ke-15. Berdasarkan gambar di bawah, ini gambarnya. Jika di dalam satu rangkaian listrik ini diketahui R-nya ini sebesar 4,5 ohm dan I tanda panah ini sebesar 10 ampere. Berapakah tegangan atau V di dalam rangkaian listrik tersebut? Berapakah besarnya V ini? Jawabannya adalah diketahui I sama dengan 10 ampere, R-nya 4,5 ohm. Yang ditanya apa? Tegangan atau V. Maka masukkan ke rumus V sama dengan I kali R. Maka V sama dengan 10 kali 4,5 sama dengan 45 volt. Satuan dari V jangan lupa adalah volt. Pertanyaan ke-16. Renata akan memindahkan muatan 5 kolom dari satu titik ke titik lainnya yang membutuhkan energi sebesar 60 joule. Berapakah beda potensial antara kedua titik tersebut? Jawabannya adalah diketahui apa? W atau energi. 60 satuannya apa? Joule. Q sama dengan berapa? 5 satuannya apa? Coulomb. Nah, yang ditanya apa? Besarnya tegangan listrik atau beda potensial antara kedua titik yang akan dipindahkan dari titik A ke titik B. Maka jawabannya adalah V sama dengan W per Q. V sama dengan 60 bagi 5, maka jawabannya adalah sebesar 12 volt. Next, pertanyaan ke-17. Sebuah baterai memberikan arus 0,5 ampere pada sebuah lampu selama 2 menit. Berapakah muatan listrik yang dipindahkan? Oke, langsung saja jawabannya. I sama dengan 0,5, jangan lupa satuannya ampere, sedangkan T sama dengan 120 sekon. Yang ditanya apa? Q atau berapa banyaknya muatan listrik yang dipindahkan ketika arusnya 0,5 ampere dan waktunya 120 sekon atau 2 menit. Jawabannya adalah Q sama dengan I kali T. Maka Q sama dengan 60 coulomb. Next, jelaskanlah penyaluran listrik dari sebuah pembangkit listrik hingga ke rumah. Ini ada di video, sudah dijelaskan dengan sangat jelas pada video sebelumnya ya. Jawabannya ini lebih lengkapnya Ibu masukkan saja gambar. Judulnya sistem penyaluran tenaga listrik. Perhatikan. Kita anggap penyaluran listriknya dari pembangkit. Pembangkit banyak jenisnya. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Ini area pembangkit. Dari pembangkit, arus listrik atau tenaga listrik yang dihasilkan akan dinaikkan menggunakan trafo gardu induk dari 20 atau 150 kV nilai tegangannya dan dialirkan ke menara listrik atau jaringan tegangan tinggi. Nah, batas dari akhir pembangkit ini ke garis merah ini, inilah yang disebut dengan jaringan transmisi atau jaringan tegangan tinggi. Nah, jika dari menara listrik ini akan dialirkan ke tegangan yang lebih rendah, maka kita gunakan trafo step down. Dari 150 kita turunkan menjadi 20 kV. Tetapi jika
tenaga listrik masih kita salurkan lebih jauh lagi, maka kita menggunakan tetap menara listrik sampai ke tempat yang dibutuhkan atau ke konsumen yang membutuhkan tenaga listrik. Nah, di sini industri jelas mereka membutuhkan tegangan yang lebih besar daripada rumah yang kita gunakan ya. Nah, ini ada dua ya, satu ke jaringan tegangan tinggi, satu ke jaringan yang lebih rendah. Jaringan yang lebih rendah itu apa? Itu disebut dengan distribusi atau jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah itu berapa? Tadi juga di video itu 20.000 volt atau 20 kilovolt diturunkan oleh trafo step down. Masuk ke trafo distribusi. Trafo distribusi ini perhatikan juga kalau dia tenaganya langsung kita gunakan ke rumah, maka kita gunakan trafo step down lagi dari 20 kV ke 380. Siapakah yang menggunakan 380 volt? Siapa yang menggunakan 220 volt? Nah, 380 volt itu digunakan seperti sekolah, bisa juga seperti industri-industri kecil, perusahaan, mall pasti menggunakan yang 3 fasa atau tegangan yang 380 volt. Dan siapa yang menggunakan 220 volt? Itu kita, rumah-rumah yang masih menggunakan daya 450, 900 watt atau 1300 itu masih menggunakan. Kalau masih dari PLN berarti dia tegangan yang di rumah itu berarti bernilai 220 volt. Sudah? Terus apa ini? Dari 20 kilovolt masuk 20 kilovolt. Siapa yang menggunakan 20 kilovolt? Bisnis, misalnya apartemen yang tinggi. Ya, mereka menggunakan ini nanti dibagi-bagi lagi setelah masuk ke apartemen atau mall yang sangat besar ini. Nah, di sana dibagi lagi, ada trafo step down-nya. Terus didistribusikan kemana dia, cabang A, cabang B, dan cabang C. Sudah? Nah, lihat ini, kita ulangi lagi, ini area pembangkit, setelah itu masuk ke area transmisi atau jaringan tegangan tinggi, setelah itu masuk ke jaringan distribusi atau jaringan tegangan menengah, sedangkan rumah yang menggunakan 220 volt atau 380 itu jaringan tegangan rendah atau sudah masuk ke konsumen. Cukup sampai di sini penjelasan tentang gambar ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikanlah kesimpulanmu apa hubungan arus listrik dengan beda potensial. Nah, topik kita yang kedua judulnya adalah gejala fisik arus listrik dan beda potensial. Maka mari kita simpulkan apakah hubungan arus listrik dengan beda potensial itu? Jawabannya adalah arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Beda potensial antar apa? Ini muatan A, ini muatan B, atau benda A, benda B. Misalnya benda A potensial tinggi, kita buat benda B potensial rendah, di sana nanti akan ada arus listrik karena beda potensial antara benda A dan benda B. Oke, pertanyaan terakhir. Berapakah nilai tegangan pada stop kontak yang ada di rumahmu? Nah, sebenarnya pada pertanyaan nomor 18 mungkin sudah terjawab ya. Berapakah nilai tegangan pada stop kontak yang di rumahmu? Jika di rumah itu ada alat ukur, contohnya multimeter, atau di rumah kalau sebagai orang yang masuk jurusan listrik itu mestinya kalian sudah memiliki test pen ya minimal. Nanti boleh kamu cek dulu di rumah itu ada tegangan enggak. Terus gunakan multimeter untuk mengukur berapa tegangan yang ada di stop kontakmu itu. Untuk lebih jelasnya kamu boleh melihat YouTube untuk tutorial
penggunaan multimeter untuk mengukur besarnya tegangan yang ada di rumah. Tapi jawabannya adalah umumnya besarnya tegangan pada rumah-rumah, penduduk atau konsumen listrik itu sebesar 220 volt. Sedangkan untuk konsumen yang lebih tinggi atau menengah ke atas, contohnya sekolah, rumah sakit, industri menggunakan sumber tegangan senilai 380 volt. Oke, semua pertanyaan sepertinya sudah Ibu paparkan ya, sudah Ibu berikan jawabannya di sini. Jika masih kurang jelas, boleh diberikan pertanyaan, boleh di kolom komentar, atau langsung melalui email Ibu ya. Cukup sekian materi pemaparan dari jawaban-jawaban pertanyaan dari sebelumnya yang telah Ibu kasih sama kalian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.